Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun berada, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya. Dan seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Dan hari ini katanya mau menjawab pertanyaan dari para subscriber. Nah, ada yang bertanya juga, ini Kak Cynthia titik dot gitu ya. Ada yang bertanya, Kak, anak saya tuh usia 4 tahun setengah, 4 tahunan lah pokoknya ya. Awal-awal dia membaca Iqra itu lancar, tapi pada saat di stuck di Iqra tentang sukun dan sebagainya, 4 tahun loh ya, sukun dan panjang sebagainya itu stuck di sana aja, gak naik-naik. Padahal sebelum-sebelumnya itu bisa ya. Dia saya juga agak lupa ya kalau dia yang di sukun itu mungkin di Iqra 3 ya, karena di Iqra 2 udah mulai ada ayunan ya, panjang gitu Mbak Tubi ya. Oke teman-teman, bagaimana ya Kak? Gimana solusinya? Sebenarnya kok bisa ya stuck di situ-situ aja? Aneh banget yang tadinya set gitu ya. Tiba-tiba udah stuck gitu aja. Oke. Nanti akan pahami dulu dari mulai segi usia, kemudian dari segi usia, dari ritme belajarnya, kemudian dari cara belajarnya. Dari segi usia, Kak Bunda dan sahabat Quran dimanapun berada, jika kita menghadapi atau mempunyai anak yang usianya masih kecil, kemudian kita bertemu dengan kaidah-kaidah yang menurut kita pula itu belum sampai kepada logika anak-anak. Dan mungkin saja mungkin kita belum sampai di logikanya anak-anak. Nanti ketika pertama kali belajar, memang anak-anak ada yang antusias, ada yang tidak gitu ya, tergantung dari bagaimana pembawaan orang tua dan karakter si anak. Ketika memang di kaidah-kaidah yang biasa dia bisa gitu ya, dia mampu gitu. Hanya saja ada beberapa kaidah yang harus perlu diperhatikan tentang yang baru Iqra 1 dan sebagainya, yang huruf-huruf yang suka-suka diseret padahal cuma satu harokat gitu ya. Nantinya pada saat dia bertemu dengan kaidah-kaidah yang agak sulit, yang logika dia belum sampai, ya kita harus benar-benar sabar gitu ya. Kita harus sedikit demi sedikit untuk menyampaikan hal tersebut gitu dan tidak ada salahnya jika memang satu halaman itu mau 2 minggu, seminggu, karena kita tidak targetkan harus anak 5 tahun harus pintar ngaji dan sebagainya. Karena kita tidak dikejar oleh target Pak Presiden, Bupati, suami dan sebagainya. Karena kita harus lihat juga kemampuan anak. Jadi kalau umpamanya kok stuck ya di situ, ya itu mungkin logikanya belum sampai di sana gitu ya. Dan apakah kaidah-kaidah yang lain, ilmu-ilmu yang lain memang sudah diujikan, anak-anak sudah diuji, anak kita ini sudah diuji usia 4 tahun tuh udah diuji suara ayunan, artinya suara yang 2 harokat dan sebagainya. Apakah sudah diuji? Makhrajnya apa sudah sempurna dan sebagainya? Kalau sampai belum itu, yuk kita nikmatin aja proses yang tentang makhraj, tentang ayunan yang memang harus sempurnakan dan sebagainya. Insya Allah sedikit demi sedikit ketika anak-anak sudah mulai logikanya terbentuk, nanti insya Allah dengan izin Allah mereka akan bisa gitu dengan kaidah apapun. Toh juga kata Allah kan memang belajar Al-Quran itu mudah gitu ya, 4 kali gitu ya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya mungkin saja pertama itu masih di luar logika dia, belum mampu untuk membedakan udah mada panjang kemudian ada sukun gitu di usia 4 tahunan gitu. Kalau di metode Umi itu udah Umi 4, usia 4 tahun di Umi 4 ya memang harus sedikit demi sedikit gitu. Kalau dianya ketika jilid 1 dan sebagainya dengan ujian yang luar biasa lah, yang standar kita, insya Allah meskipun ada di sukun dan sebagainya sedikit-sedikit bisa kok. Yang penting kita sabar gitu. Ya udah sedikit aja. Kalau stuck lagi ya udah kita mulai dengan tidak memakai jilid dulu, kita coba dengan kertas yang lain dan sebagainya gitu ya, dengan kaidah yang sedikit aja dulu dan pemahaman yang sedikit dulu. Yang kedua, Bunda usia 4 tahun itu, ya Allah Bunda, kalau dia sudah sampai di kaidah tersebut, di materi tersebut, itu luar biasa banget, Masya Allah, luar biasa. Bangga banget Bunda, ini pasti ngajarnya pintar ya. Nah, jadi kita harus tahu, oh ternyata ada loh anak-anak tuh kalau usia segitu itu, kalau pamer kita stuck itu kan dipengaruhi pertama rasa bosan, kedua rasa ada sesuatu yang membuat dia lebih suka, ada sesuatu yang disukai daripada belajar. Oke aja mungkin lagi senang nonton, senang bermain di luar, ada permainan baru, ada mainan baru, jadi mungkin stucknya itu dia tidak mau berpikir
nggak mau berpikir yang lama, berpikir yang serius dan sebagainya. Itu mungkin ketika dia stuck di gitu ya. Selain jenuh, bosan, ada sesuatu yang menyenangkan daripada belajar. Yang ketiga, jenuh, moodnya lagi naik turun. Usia 4 tahun mungkin kalau berbeda dengan di lingkungan yang berbeda, di keluarga yang berbeda, di rumah yang berbeda, sebagai ada sesuatu yang berbeda yang dihadapi sendiri yang dia nggak tahu gitu ya. Itu biasanya moodnya naik turun. Jadi ada mood yang sedang naik turun. Dan itu biasanya berpengaruh kepada pola pikir dan cara berpikir mereka. Ini masih kecil-kecil 4 tahun gitu ya. Itu dipengaruhi itu. Usia 4 tahun loh bunda, gitu ya. Itu semoga bisa membantu bunda-bunda agar kita sendiri, karena kita yang bisa memahami anak, kita juga memahami diri sendiri. Kemudian kita mengetahui bahwa tidak semua pencapaian itu harus excellent 100 gitu ya. Anak dengan standar kita, dan Allah sudah mengetahui bahwa standar itu bisa gitu, nggak harus excellent, hanya Allah aja yang maha sempurna. Kita jadi nggak uring-uringan karena tahu itu gitu. Kita nggak uring-uringan, kita nggak marahin diri kita sendiri dan juga anak-anak. Jadi semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Amin ya Allah, dalam mendidik anak kita dan mendidik anak-anak orang lain. Ngajar gitu ya. Oke, itu saja sahabat Quran Buku Berada. Nanti insya Allah kita ketemu lagi, dan bila itu hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.